Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Feby sebagai moderator dari kelompok 1 Praktikum golongan B2 dari Praktikum PIO Mahasiswa Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Nata Dharma. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah disediakan untuk kami hari ini. Pada hari ini kami akan memberikan penyuluhan mengenai dagu sibu dari penggunaan beberapa obat, yaitu obat spray, swing inhaler, dan juga pil KB. Jelaskan apa itu dagu sibu. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, serta membuang dari masing-masing topik obat kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan kepada topik yang pertama, yaitu dagu sibu dari nasal spray. Kepada tim pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan saya Novi Munde. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan nasal spray. Ini salah satu contoh obat dari nasal spray, yaitu yang bernama Avamis, yang mengandung komposisi yaitu fluticasone furoate 27,5 mikrogram. Nah, nasal spray hidung atau obat semprot hidung itu adalah obat cair yang disemprotkan untuk pengobatan di area hidung. Obat ini berguna untuk mengatasi gejala sinusitis serta alergi pada saluran pernafasan yang biasanya memberikan efek lokal seperti bersin-bersin, hidung mampet, dan sebagainya. Nah, efek samping dari nasal spray ini mungkin bisa terdapat hidungnya seperti mimisan, rasa tidak nyaman pada hidung, iritasi pada hidung, atau pembekakan bibir. Namun, teman-teman dan rekan-rekan tidak perlu khawatir karena tidak semuanya individu mengalami hal tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya terkait dagu sibu. Oke, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan terkait dagu sibu dari nasal spray. Nah, untuk nasal spray sendiri, teman-teman dapat memperolehnya di rumah sakit, puskesmas, atau di apotek. Kemudian, nasal spray dapat digunakan dengan di mana untuk dewasa dan remaja usia 12 tahun, dosis awal dapat diberikan 2 spray sekali sehari. Kemudian untuk dosis pemeliharaan diberikan 1 spray sekali sehari. Nah, untuk anak-anak 2 sampai 11 tahun dapat diberikan 1 spray sekali sehari. Kemudian untuk dosis pemeliharanya dapat diberikan 1 spray sekali sehari. Penyimpanan dari nasal sprays dapat disimpan pada suhu ruang, kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung, kemudian jauhkan dari kelembaban, kemudian jauhkan dari anak-anak, dan simpan nasal spray ini dengan etiket dan kemasan yang masih asli. Untuk cara pembuangan dari nasal spray ini, yang pertama, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Nah, kemudian buang obat dalam tempat sampah atau nasal spray ini dapat dikembalikan ke apotek. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan dan memperagakan cara penggunaan nasal spray hidung. Sebelumnya mohon maaf, kami di sini menggunakan alat peraga karena kami tidak mempunyai nasal spray. Baiklah, sebelum menggunakan nasal spray, pastikan teman-teman cuci tangan terlebih dahulu dan bersihkan bagian hidung yang akan diaplikasikan nasal spray. Kemudian kocok perlahan agar merata, kemudian lepaskan tutup botol. Kocok begini, kemudian lepaskan tutup botol. Setelah itu, pegang botol di bagian leher dengan 2 jari dan ibu jari diletakkan di bagian bawah. Kemudian botol diletakkan, kemudian letakkan botol obat dengan jarak 0,5 sampai 1 dari hidung. Jadi tangannya 2 jarinya di sini ya teman-teman, di sini. Setelah itu yang jari jempolnya di bawah seperti ini, kemudian diletakkan di bagian hidung, salah satu dari hidung. Kemudian
misalnya teman-teman mengaplikasikannya di hidung kanan. Nah, letakkan di hidung kanan, kemudian tutup mulut atau salah satu lubang hidung. Sebaiknya pada saat penggunaan ini teman-teman disarankan untuk kepalanya agak tunduk sedikit ya teman-teman. Kemudian begini, habis itu disemprotkan. Oh ya teman-teman, sebelum disemprotkan ke hidung, pastikan dulu nasal spray-nya ini tidak tersumbat. Jadi disemprotkan terlebih dahulu di udara, kemudian baru disemprotkan di hidung. Setelah disemprotkan, langsung tarik napas. Tarik napas seperti itu supaya obat yang keluar dari botol dapat masuk ke lubang hidung sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian diamkan kurang lebih 1 menit. Kemudian aplikasikan pada hidung satunya lagi dengan langkah yang sama. Setelah selesai, tutup botol nasal spray, kemudian bilas ujung botol dengan menggunakan air hangat. Hal ini dilakukan secara hati-hati ya teman-teman agar air tidak masuk ke dalam botol. Kemudian keringkan botol dengan menggunakan tisu bersih. Kemudian teman-teman bisa mencuci tangan dengan bersih untuk menghilangkan sisa obat. Dan simpan botol dalam keadaan tertutup pada suhu ruang dan terhindar dari panas dan juga tempat yang lembab. Demikian informasi mengenai cara penggunaan nasal spray hidung. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari tim 1 mengenai dagu sibu dari nasal spray. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu dagu sibu dari Swinghaler. Kepada tim 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Maria Sanchez. Saya akan menjelaskan mengenai dagu sibu Swinghaler. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya Martin Swinghaler dan juga Burkhardt Swinghaler. Nah, Swinghaler ini apa? Swinghaler ini merupakan obat sesak nafas yang disebabkan oleh penyakit obstruksi saluran pernapasan seperti asma bronkial, bronkitis kronis, dan emfisema pulmonum. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, teman-teman bisa dapatkannya tuh dapat di rumah sakit, puskesmas, apotik, dan juga toko berizin. Nah, teman-teman harus ingat ini obatnya tuh harus didapatkan dengan menggunakan resep dokter. Nah, gunakannya tuh sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kalau disimpannya tuh teman-teman dapat menyimpannya di bawah suhu 30 derajat seperti pada suhu ruang dan juga tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung serta teman-teman harus menyimpannya dari jangkauan anak-anak. Nah, untuk buangnya teman-teman bisa memberikannya ke apotik terdekat. Baik, terima kasih rekan saya Sanchez. Tadi sudah menjelaskan tentang Degasibu tentang Swinghaler. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail dengan cara penggunaan Swinghaler ini. Jadi, Swinghaler ini kan ada bagian penutup transparannya, lalu ada bagian si Swinghalernya itu. Nah, untuk cara penggunaannya itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, buka dan lepaskan penutup transparan Swinghaler, lalu kocok Swinghaler seperti ini, digoyangkan naik turun 3-4 kali. Lalu tekan Swinghaler seperti ini, klik, sampai bunyi klik. Lalu yang keempat, napas sekuat-kuatnya melalui mulut, tapi jauhkan si mouthpiece yang di Swinghaler ini agar tidak terkena hembusan nafas. Lalu setelah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, langkah kelima yaitu masukkan si mouthpiece ke dalam mulut seperti ini, di antara gigi, lalu tutup dengan bibir. Kemudian tarik nafas sekuat-kuatnya melalui mulut agar obat itu terhirup ke dalam saluran pernapasan. Setelah itu lepaskan, tahan nafas sekitar 10 detik, kemudian hembuskan perlahan. Yang ketujuh, tekan kembali Swinghaler sampai terbunyi klik. Yang kedelapan, pasang kembali tutup Swinghaler, atau jika ada dosis lain yang dibutuhkan bisa diulangi langkah 2 sampai langkah 7 tadi. Sekian untuk cara penggunaan dari Swinghaler. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas penjelasannya dari tim 2 mengenai dagu sibu dari Swingheller. Selanjutnya kita akan ke materi terakhir pada hari ini, yaitu dagu sibu dari pil KB, lebih tepatnya mikroginon pil KB. Kepada tim 3, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dagu sibu dari pil KB dengan merek mikroginon. Nah, untuk tablet mikroginon ini dia mengandung 2 hormon, yaitu levonorgestrel 150 mikrogram dan etinil estradiol 30 mikrogram. Obat ini bertujuan sebagai pencegah kehamilan atau kontrasepsi oral. Adapun efek samping dari mikroginon ialah sakit kepala, mual, berat badan bertambah, muntah, dan nyeri perut. Kemudian untuk aturan pakainya ini diminum sebelum atau sesudah makan. Yang pertama ada cara mendapatkan obat mikroginon. Nah, obat mikroginon ini didapatkan dengan cara diperoleh di rumah sakit bersalin, ataupun apotek dengan resep dokter. Yang berikut ada cara menggunakan. Nah, di sini mikroginon terdapat 2 jenis, ada yang 21 tablet dan ada yang paket 28 tablet. Untuk dosisnya dimulai pada hari pertama siklus menstruasi dengan minum 1 tablet per hari. Untuk mikroginon paket 21 tablet, diminumnya 1 tablet per hari selama 21 hari berturut-turut. Pemberian diulang setelah interval 7 hari tidak minum pil atau jeda 7 hari. Kemudian kemasan berikutnya baru dimulai untuk diminum pada hari ke-8 siklus menstruasi. Selanjutnya untuk paket 28 tablet, itu dapat diminum 1 tablet per hari tanpa henti. Nah, teman-teman bisa lihat untuk contoh dari pil mikroginon adalah seperti ini. Di sini ini adalah contoh dari paket yang 28 tablet, di mana ada 7 tablet yang merupakan placebo atau tidak berisi zat aktif. Kemudian di sini juga terdapat petunjuk mengenai hari-hari penggunaan dari tablet mikroginon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dagu sibu dari pil KB. Nah, setelah mengetahui cara penggunaan pil KB ini, jika lupa untuk segera minum pil secepat mungkin pada saat menyadarinya dan untuk diminum pada waktu biasanya. Jika terlambat 24 jam atau lebih, khususnya pada periode awal, pil mungkin tidak bekerja. Segera setelah menyadarinya, pasien sebaiknya melanjutkan untuk minum pil secara normal. Oleh karena itu, hindari berhubungan intim atau sebaiknya menggunakan metode lain untuk kontrasepsi seperti kondom. Selanjutnya, simpan obat dengan benar. Pil KB ini kering dan tidak lembab, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Yang terakhir yaitu buang obat dengan benar. Nah, cara pembuangan obat yang benar ini, yang pertama, keluarkan obat dari wadah aslinya. Yang kedua, hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat digerus, dan jika berbentuk cair, diencerkan. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Dan yang keempat, buang wadah tersebut ke tempat sampah. Sekian cara dagu sibu, cara penggunaan KB, khususnya mikroginon pil KB dari tim 3. Baik, terima kasih kepada tim 3 terkait penjelasan dari dagu sibu pil KB. Baik, mungkin sampai di sini saya akan merangkum sedikit mengenai apa yang telah kita dapatkan tadi. Nah, untuk dari apotek, rumah sakit, untuk cara penggunaannya itu harus sesuai dengan resep dokter, atau untuk pil KB sesuai yang tertera pada leaflet pada kemasan. Selanjutnya, untuk penyimpanan obat-obat tadi harap disimpan di tempat kering, jauhkan dari sinar matahari secara langsung pada suhu ruang, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak, atau apabila mempunyai kotak obat dapat disimpan di kotak obat. Untuk pembuangannya, obat-obatan tadi bagian pil KB dapat dibuang, lalu untuk Swingheller dan nasal spray dapat dikembalikan ke apotek untuk dibantu dibuangkan.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penyuluhan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat memberikan manfaat dan informasi baru bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.